Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan bisa berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Esra, yaitu pasal yang kedua, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-70. Isinya adalah mengenai daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Nah, mereka inilah komunitas Yahudi yang telah merespon dekret dari Raja Cyrus II atau Raja Kores Agung yang mengizinkan orang-orang buangan pertama yang dipimpin oleh Zerubabel untuk kembali ke tanah mereka dengan tujuan membangun bait suci. Jadi tujuan dari kelompok pertama, kloter pertama kembali pulang dari negeri Babel menuju Yudea atau tanah Yehuda adalah untuk membangun bait suci. Itu prioritas pertama supaya umat itu bisa berdoa terhubung dengan Tuhan kembali, ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Esra pasal 2 ini yang berisi daftar nama-nama atau respon kelompok besar orang yang akan pulang ke negeri Yehuda, jumlah mereka, suku-suku mereka semua didaftar dengan baik di pasal 2 ini. Karenanya itu mari saya ajak kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, Allah yang kudus yang bekerja di tengah-tengah kita, pun telah bekerja di tengah-tengah umat Israel, menyatakan kemurahannya. Haleluya. Honatakaya sekere bena boyana pasana. Inayana ya rabara bara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku
Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau kerjakan pemulihan dalam kehidupan kami, kesembuhan, kesegaran, Engkau membangun kembali rohani kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dan itu bertujuan supaya kami menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kebesaran kuasa-Mu yang telah berlaku dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi,
Berkati Bible Study pada hari ini. Dari pembelajaran yang akan kami pelajari bersama-sama, ayat pasal yang kami baca, kiranya memberkati kami semua. Kuduskan hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa berita atau dekret yang dikeluarkan oleh Raja Kores mengenai diizinkannya pulang kembali orang-orang buangan ke negeri asalnya, khususnya orang Israel kembali ke Yehuda, itu tidak hanya membawa sukacita, kegembiraan, harapan bagi mereka, tetapi ini merupakan sebuah pemulihan dari martabat status mereka sebagai umat Allah. Jadi ada pemulihan martabat, ada pemulihan rohani, bahwa mereka adalah umat Allah dan Allah masih memperhatikan mereka, masih mengasihi mereka. Nah, Raja Kores tidak hanya mengizinkan orang-orang pulang ke negeri asalnya dengan tangan hampa, ya silakan pulang aja, bikin barisan, siapa yang pimpin kalian terserah. Tetapi Raja Kores juga membekali mereka dengan harta benda sebagai pemberian sukarela penduduk asli untuk keberlangsungan hidup umat itu, baik dalam perjalanan maupun juga ketika mereka tinggal di Yehuda. Lalu mereka mengembalikan, atau Raja Kores mengembalikan barang-barang rampasan yang pernah dirampas oleh Nebukadnezar, ya, dari bait Allah maupun dari istana raja. Dan kemudian Raja Kores itu memberi jaminan keamanan dalam perjalanan pulang, dijaga, dikawal dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita baca Alkitab kita dari Esra pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kedua lebih dahulu kita baca ya. Demikian firman Tuhan, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi ini pembuangan pertama, Bapak Ibu sekalian Tuhan ya, tahun 606 itu genap 70 tahun lalu mereka bisa kembali. Tapi ada juga paling banyak dari mereka itu adalah orang-orang buangan dari kloter yang ketiga, tahun 587. Ini yang paling banyak pulang, karena mereka masih segar, masih kuat-kuat. Usia mereka rata-rata ya 50 sampai 70 tahun mungkin ya. Selebihnya itu usia-usia di bawah, usia remaja, usia-usia segar yang tidak mengalami pembuangan, tetapi mereka sudah lahir di negeri Babel tersebut. Dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Ayat 2, mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Nama-nama mayoritas ini kita tidak terlalu kenal ya, tidak mengenal mereka, mengetahui mereka karena kurang populer mungkin. Tapi ada beberapa nama seperti Zerubabel, Yesua, Nehemia. Nah ini orang-orang yang populer, pemimpin umat pada saat itu. Bapak Ibu sekalian Tuhan, begitu muncul nama Zerubabel, ini bukan nama orang biasa saja yang kemudian ditunjuk menjadi bupati di Yehuda, tetapi Zerubabel adalah penerus dari tahta Daud. Dia keturunan Raja Daud. Keturunan Raja Daud. Nanti di dalam 1 Tawarikh pasal 3 ayat 17 sampai 19 pernah kita baca, pernah kita pelajari bersama-sama. Dan juga di dalam silsilah Yesus Kristus di Matius pasal yang pertama ayat 12 sampai 13 disebutkan nama Zerubabel. Inilah pribadi tersebut yang pulang kembali dan memimpin umat itu menjadi bupati
di provinsi Yehuda yang memimpin perjalanan Israel kembali dari Babel ke Yerusalem atau ke Yehuda. Bapak Ibu salam Tuhan, ini punya peran luar biasa Zerubabel ini, dan punya arti yang dahsyat bagi keberadaannya bagi orang Israel. Sebab mereka harus dipimpin oleh keturunan Daud tentu saja. Dan kedua, bahwa sesungguhnya disebutkan nama Zerubabel ini menunjukkan kesetiaan Allah, janjinya ya dan amin kepada Daud, kepada Israel, sampai nanti kedatangan Kristus atau lahirnya Kristus ke muka bumi dari keturunan Daud melalui Zerubabel. Wah, luar biasa Bapak Ibu salam Tuhan. Ini benang merahnya sangat jelas bahwa keturunan Daud tetap terpelihara di negeri pembuangan sekalipun, supaya garis mesianis itu tidak putus sampai Yesus lahir tentu saja. Nah, tokoh-tokoh ini disebutkan baik Zerubabel, dan kemudian juga ada nama di sana Yesua. Yesua itu adalah seorang imam besar keturunan Harun yang membantu Zerubabel di dalam pemulihan umat. Ketika mempersembahkan kurban nanti tentu umat itu butuh seorang imam. Nah, ini Yesua adalah imam besar keturunan Harun yang nanti memimpin umat mempersembahkan kurban. Lalu disebutkan ada tokoh Nehemia. Nehemia adalah si juru minum Raja Artasasta. Ya, dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Nanti secara khusus dibahas di dalam kitab Nehemia tentu saja. Lalu ada nabi-nabi yang melayani, adalah Nabi Hagai, ada Nabi Maleaki, ada Nabi Sakaria. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkinkah kita pernah melakukan kegiatan mudik atau pulang kampung halaman? Jadi seru banget ya, baik persiapannya, perjalanannya, ya, suasananya tentu suasana yang gembira, ada hiruk pikuk, ada sukacita. Meski dengan segala susah payah, meski di perjalanan banyak rintangan, banyak halangan, banyak kemacetan kalau di jalan tol Jakarta, di kota-kota pulang kampung seperti itu. Bagaimana dengan perjalanan umat tersebut? Kembali dari Media Persia atau negeri Babel itu menuju tanah Yehuda. Wow, itu seru banget pastinya. Dan mereka saling menjaga satu yang lain. Dalam pengalaman kita mungkin pernah mengantri tiket waktu membeli ini ya, supaya bisa lancar perjalanan, memungkinkan kita bisa pulang kampung. Macet-macetnya tetap kita berusaha untuk melakukan dalam kondisi yang lelah tersebut ya. Orang-orang Israel yang datang ke Yerusalem dalam bacaan kita hari ini nantinya ya, tentu kita tidak akan baca semua 70 ayat ini karena nama-nama semua, lalu dari kota, dari suku disebutkan di sini. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, mereka melampiaskan rasa rindu, rasa senangnya, bukan seperti kita yang setiap tahun bisa pulang. Ini berlipat-lipat kegembiraan mereka. Kenapa? Puluhan tahun tidak pernah pulang. Puluhan tahun tidak diizinkan kembali. Dan kini momen ini momen yang luar biasa. Kegembiraan, sukacita. Sehingga mereka, ayo kita kumpul, ayo daftar nama, kita pulang, kita bangun negeri kita. Kita punya status, identitas, kita punya martabat, dipulihkan kembali. Ayo, ini kesempatan luar biasa. Apapun resiko di perjalanan mereka siap menanggung. Karena gairah, rasa rindu akan Yerusalem dan merindukan bait Allah. Membangun dan tinggal bersama Tuhan tentu saja. Bapak Ibu Tuhan, mereka kembali ke tempat di mana identitas dan martabat mereka sebagai bangsa akan dipulihkan. Itu luar biasa. Bisa dibayangkan ya, bagaimana perasaan mereka sementara kita membaca pasal demi pasal dari kitab ini. Ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi pasti terselip juga kecemasan. Apakah memang kehidupan mereka di Yehuda akan lebih baik
daripada tinggal di Babel? Apakah bisa dijamin bahwa akan sejahtera di sana? Apakah hidup kita akan pulih, ya, lebih makmur, lebih tentram, lebih damai? Maka Bapak Islam Tuhan, dibuatlah daftar yang cukup panjang ini, ya, dibuat daftar yang cukup panjang untuk supaya bisa dilihat dari kota mana, dari wilayah mana, dari keturunan siapa. Nah, daftar-daftar di sini Bapak Islam Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik, ya, ada ayat-ayat tertentu yang kemudian dibuat penegasan seperti ayat-ayat 36. Inilah para imam. Lalu ayat 40, inilah orang-orang Lewi. Ayat 41, inilah para penyanyi. Ini dikelompokkan. Ayat 43, inilah para budak di bait Allah. Dan kemudian nama-nama yang berasal dari suku-suku atau dari kota-kota. Nah, nama-nama keluarga yang akan kembali beserta dengan atau dalam jumlah yang besar, yang banyak, itu dicatat dari ayat yang ketiga sampai ayat 21 itu nama-nama keluarga. Ya, nama-nama keluarga. Ayat yang ketiga sampai 21. Lalu ada daftar sesuai tempat tinggal mereka, mulai dari ayat 22 sampai 35. Dan kemudian sesuai fungsi, yaitu 36 tadi, sampai ayat 41 fungsi mereka sebagai kaum Lewi. Ya, lalu kelompok-kelompok dibagi tugas-tugas mereka sebagai apa. Dan juga ada para budak, selanjutnya keturunan para hamba, itu ayat 42 sampai 57, dibagi seperti itu. Jadi walaupun kondisi mereka buru-buru harus cepat berangkat, mereka sangat tertib. Mereka buat list supaya apa? Tidak campur baur. Mereka belajar untuk disiplin, dan ini jangan dijadikan sebagai kesempatan untuk mengubah status diri, untuk kepentingan diri. Sebab ada kasus berikutnya terjadi, ya, yaitu ada kelompok dari ayat 60 berapa itu 61 dan seterusnya, ya. Disebutkan di situ ada orang yang berupaya mengkategorikan diri dalam kelompok orang Lewi, tetapi tidak ada bukti bahwa dia dari keluarga Lewi. Jadi cukup ketat orang Israel ini, orang Yahudi ini, ya, untuk seleksi setiap nama, setiap keluarga, supaya tidak boleh bercampur baur di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan juga. Jadi dalam kasus mereka menolak orang-orang yang tidak murni dari keturunan Lewi ini, dalam pelayanan imam menunjukkan bahwa pendaftaran ini bertujuan untuk mempersiapkan struktur komunitas yang serasi dengan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebagai umat Allah. Jadi jelas garisnya, nggak boleh silang-silang. Nanti hilang mereka punya jati diri, keturunan siapa, dari suku mana, hilang begitu saja. Ya, nah dalam hal ini mereka tidak main-main, bikin daftar seenaknya saja, lalu ngaku-ngaku, enggak sama sekali. Mereka bertindak tegas, harus tegas. Kita boleh sebagai orang buangan, kita boleh berstatus sebagai siapa, tetapi tolong kita harus disiplin, harus tegas. Ini urusannya dengan Tuhan dan kita dan umat. Ini bicara mengenai martabat, ini bicara mengenai pemulihan, supaya status kita sebagai umat Allah tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan dan melayani sesuai fungsi yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Begitu, ya. Jadi diberitahu bahwa orang yang terlahir bukan sebagai orang Lewi yang tidak pantas untuk melayani, ya tidak diizinkan untuk menjabat sebagai imam di sini. Begitu pesannya, ya, tentang kasus yang muncul dari keluarga Bani Barzilai. Nah, Bapak Ibu Kasih dalam Tuhan, 70 tahun bahkan lebih, ya, orang-orang Israel itu tinggal di negeri asing. Tentu saja mereka sudah hidup normal, sudah berbisnis, hidup biasa gitu, ya, seperti masyarakat pada umumnya, beranak pinak, berkembang, berketurunan, ya. Lalu mereka mengembangkan usaha mereka, ingin hidup tentram, nyaman di negeri tersebut. Bahkan banyak di antara mereka sukses dan berhasil di dalam dunia perdagangan. Nah,
Bila sudah memiliki kehidupan yang mapan di negeri orang, kelompok lain akan bertanya di dalam hati atau akan menawarkan ke teman-temannya supaya menahan diri untuk tidak pulang. Buat apa repot-repot untuk kembali ke Yerusalem? Negeri yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali. Ngapain? Ya, pasti akan orang-orang yang sebenarnya ya kalau memikirkan dunia usaha bisnis dan kenyamanan di negeri pembuangan tersebut, mereka tidak akan kembali. Ngapain repot-repot balik? Di sana juga mulai sesuatu yang baru. Aduh, setengah mati, sulit, tidak ada jaminan. Ya, karena itu hanya orang-orang yang digerakkan oleh Allah, yang punya komitmen kuat untuk kembali. Karena tujuannya tadi, pemulihan, membangun kembali bait Allah, pemulihan ibadah kepada Tuhan. Ini dia. Ya, mungkin mereka yang tinggal menganggap bahwa keputusan orang-orang yang mau kembali ke daerah asal atau ke Yehuda ini adalah tidak tepat, tidak pas. Karena apa? Faktor kenyamanan tadi. Tetapi mereka yang tidak tercantum, ya, nama-nama mereka tidak tercantum dalam firman Allah, yaitu mereka yang tidak kembali. Sedangkan mereka yang kembali, ada catatan, nama mereka disebutkan dengan jelas. Di dalam daftar, dalam list dari Ezra, semua nama-nama mereka itu tercantum dengan baik. Di list, supaya apa? Masuk di dalam kebenaran dalam firman Tuhan, yaitu mereka kelompok orang yang memutuskan untuk membangun kembali bait Allah, untuk kembali ke Yerusalem, untuk mencintai hadirat Allah. Luar biasa. Jadi mereka yang kembali itu memperoleh berkat yang luar biasa. Tidak hanya oleh karena mereka kembali ke Yerusalem, berkontribusi besar atas kelangsungan umat Allah, tetapi mereka disertai dan merasakan lawatan Tuhan. Tindakan mereka kembali ke Yerusalem tidak dapat dinilai dengan jumlah uang dan harta. Tak bisa dibayar dengan itu. Tidak bisa. Karena ini bicara mengenai rencana Allah dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya, kalau hal itu ada di dalam diri kita atau terjadi dalam kehidupan kita, mau pilih mana? Mau hidup nyaman atau hidup mengejar perkenanan Tuhan? Hidup dalam rencana Tuhan. Hidup mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau tetap dalam kenyamanan kita, ngapain sih repot-repot? Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kenikmatan, kemapanan hidup di dunia ini sebagai jebakan buat kita. Untuk kita semakin cinta dunia, untuk kita tidak bergerak, tidak antusias dengan Tuhan dan hadiratnya. Ya, kemapanan, kenikmatan dunia yang kita raih, kita miliki menutup hati dan mata terhadap pimpinan Tuhan. Mari buka hati kita, belajar untuk melihat apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan melalui kehidupanku. Kita serahkan hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk membiarkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Ditugaskan pelayanan di mana? Daftar, saya siap, saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepadaku, aku mau melayani Tuhan. Aku mau tinggalkan kenyamananku. Aku mau sungguh-sungguh berkomitmen pada Tuhan. Jam-jam doaku, jam-jam pribadiku, kupersembahkan untuk Tuhan. Daripada saya berleha-leha di luar, saya memberi waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, memberi waktu untuk bersekutu dalam mesbah keluarga. Semua hal butuh pengorbanan. Tapi ingat, Tuhan memperhatikan dan kita ada di hatinya. Biarlah hati kita selalu terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Sehingga apabila Ia memanggil dan menggerakkan hati kita untuk melakukan pekerjaan dan kehendaknya, maka dengan penuh kerelaan hati, kita merespon panggilan Tuhan seperti umat Israel itu. Yang ada di daftar ini, mereka daftarkan diri, mereka merespon panggilan. Ini kesempatan luar biasa untuk kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Islam Tuhan,
Di daftar sini ada di ayat ke-64 dikatakan demikian, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang banyaknya. Jadi ini jemaah yang dewasa, lalu kemudian ada budak mereka laki-laki dan seterusnya ada 7.337, lalu ditambah dengan 200 lagi laki dan perempuan, jadi jumlah mereka total 49.897 orang kembali. Hampir 50.000, dibulatkanlah 50.000 ya. Ini daftar sangat berbeda jauh, 3 kali lipat lebih sedikit dari jumlah yang pernah disensus oleh Raja Daud. Sensusnya Raja Daud itu 1.570 orang, ya, 70.000 orang banyaknya. Banyak banget, 1.570.000 orang. Semua usia 27 tahun ke atas, tidak terhitung anak-anak, tidak terhitung perempuan. Jadi jumlah penduduk Israel itu banyak banget. Tapi sekarang orang Yehuda dan kaum sisa ini pulang. Untuk kloter pertama berjumlah kurang lebih 50.000 orang banyaknya. Tapi mereka bersama-sama sepakat untuk berjalan keluar dari kenyamanan di negeri asing itu. Ayat 68. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna membangun rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Jadi mereka kembali ke kota-kotanya. Tapi ada sekelompok orang datang memberi persembahan untuk korban di rumah Tuhan, pembangunan rumah Allah. Wow, ini sumbangan sukarela. Kurban yang keluar dari hidup mereka, dari kekayaan mereka, sumbangan-sumbangan supaya apa? Supaya rumah Allah bisa dibangun. Itu keren sekali, luar biasa. Mereka tahu cara memberi, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya. Mereka mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, bisa kembali ke Yerusalem dan bisa memulai pekerjaan untuk membangun rumah Allah. Mereka menyerahkan kepunyaan mereka, hak milik mereka secara sukarela, dengan kerelaan hati, tidak dengan terpaksa. Ini tentu saja adalah cara memberi yang benar, cara memberi persembahan yang baik. Mereka memberikan dengan sukacita kepada Tuhan untuk pembangunan rumah Allah ini. Mari, seperti apa yang dilakukan oleh orang Yehuda, ketika kita ada panggilan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk membangun sarana-sarana pelayanan, dengan hati yang rela kita memberi. Dengan penuh rasa syukur bahwa semua berkat indah datang daripada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Dengan sukacita, bukan karena terbeban, bukan karena dengan berat hati. Ya Bapak Ibu Saudara Tuhan, karena semuanya adalah untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, dan untuk kerukunan bersama umat Allah, membangun rohani, mendewasakan iman, semakin serupa dan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami belajar dari kitab Esra pasal yang kedua mengenai daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Nama-nama mereka tercatat dengan baik. Selain para pemimpin, umat itu digolongkan dengan profesi, dengan kota, dengan panggilan pelayanan mereka. Dan kami bersyukur ini mengajarkan kami suatu ketertiban, suatu disiplin dalam panggilan pelayanan kepada Allah.
status diri kami, hidup kami, perkenan kami di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa melayani dengan tertib, melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami ketika dipanggil untuk mempersembahkan segala hal yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan, yang membutuhkan dana, yang membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, kami menyerahkan hidup kami dipanggil, kami mau melayani dengan rasa syukur, dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dan dengan penuh ketaatan kepada panggilan Tuhan. Kami mau tinggalkan kenyamanan kami untuk bersama-sama bahu-membahu membesarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Melalui gereja kami berkarya, melalui pekerjaan Tuhan kami berkarya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga umat-Mu. Berkati para suami, para istri, anak-anak. Berkati pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka, usaha bisnis mereka. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah, terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.